Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 895-897. Kevin Ye, pendeta Tao dari Xiang, memiliki semacam perasaan yang tak terlukiskan. Dia tidak memiliki rasa kagum atau benci. Tampaknya Xiang lebih jujur daripada sekte-sekte yang terhormat dan jujur itu, tetapi itu membuatnya sedikit keras kepala. Untuk ortodoksi, untuk yang benar dan yang jahat, untuk yang keras kepala di antara iblis. Rubah kecil di depan Kevin Ye, tentu saja, adalah rubah kecil bagi Kevin Ye, tetapi bagi yang lain, itu adalah monster tingkat leluhur. Seluruh tubuhnya naik turun roh jahat dapat digunakan untuk menggambarkan langit, menghalangi tidak dapat menghalangi. Selain itu, Gunung Shou yang awalnya adalah kuil Tao Xiang. Saya khawatir pendeta Tao Xiang akan tahu sebelumnya sebelum rubah ekor 9 ini tiba di Gunung Shouyang. Kalau tidak, dia tidak akan bergerak begitu cepat. Menghadapi Xiang dan murid-muridnya, gadis berbaju ungu itu tidak begitu sopan. Dengan dengungan dingin, mata bintang gadis itu menatap langsung ke arah pendeta Tao Xiang. Rao, kultivasi Xiang selama ratusan tahun, masih hancur di depan gadis itu. Tidak wajar jika kecantikan gadis itu terpesona. Mengesampingkan pedang Kevin Ye untuk anak-anak Tao itu, dia tidak menaruhnya di matanya. Sebaliknya, dia memaksakan jalannya ke pendeta Tao Xiang, dan kemudian dia berseri-seri seperti bunga. Suara lembut itu seperti suara alam. Orang-orang mati rasa dan kulit kepala mereka mengeluarkan suara. Kuk, pendeta Tao kecil, itu kamu. Aku tidak menyangka kamu akan setua ini sebelum aku meninggalkan Pulau Jinyao selama ratusan tahun. Aku masih ingat pertama kali aku bertemu denganmu, kamu tampak seperti anak kecil. Awalnya, kamu bersembunyi di belakang guru besar Musuanyang, seperti bajingan kecil. Gadis itu berkata, menutup mulutnya dan terkekeh, waktu benar-benar berlalu. Seiring berjalannya waktu, aku pikir pendeta Tao kecil Suanyang, leluhurmu, telah kembali ke surga. Begitu gadis itu mengatakan ini, dia segera menambahkan sedikit teror dan keanehan pada atmosfer di sekitarnya. Para pengikut pendeta Tao Xiang bahkan lebih cemas. Kita harus tahu bahwa Tao Xiang setidaknya berusia 4 atau 500 tahun, dan gadis muda di depannya benar-benar memanggilnya seorang Tao kecil, dan bersumpah untuk melihatnya sebagai seorang anak. Berapa umur gadis ini? Itu membuat orang bergidik untuk memikirkannya. Jangan katakan itu adalah sekelompok Tao kecil ini, bahkan Tao Xiang merasakan ledakan kejutan. Mati menatap gadis itu untuk waktu yang lama. Tao Xiang tampaknya mengingat gadis di depannya dalam ingatan horor masa kecilnya. Saya pikir gadis itu juga seperti ini, dan saya pernah terkejut olehnya. Tetapi kemudian Xiang tahu bahwa dia adalah iblis. Namun, setelah ratusan tahun, pendeta Xiang tidak menyangka bahwa gadis itu masih sama seperti sebelumnya. Tampaknya tahun-tahun itu tidak meninggalkan jejak apapun di wajahnya. Semakin dia mengingat Xiang, semakin dia takut. Namun, Deng Deng mundur 2 langkah, dan pendeta Xiang berseru, itu kamu. Itu kamu. Gadis itu masih terkikik, dan bahkan mengulurkan tangan giok-kian-kiannya dan menepuk kepala pendeta Xiang dengan lembut, dan terkikik, pendeta kecil, sepertinya kamu sudah tua, dan ingatanmu tidak bagus. Ini hanya mengingatkanku pada adikku. Itu benar-benar membuat adikku sedih. Seorang gadis muda berusia awal 20-an, menyebut dirinya saudara perempuannya kepada seorang pendeta Tao tua berambut bangau dan kekanak-kanakan, benar-benar tak tertahankan. Meskipun pendeta Xiang tidak mau mengakuinya, tetapi inilah kenyataannya. Pendeta Tao Xiang melotot ke arah gadis muda di depannya, dan berkata, aku tidak menyangka bahwa setelah ratusan tahun, guru suci Pulau Jinyao datang ke timur lagi. Itu benar-benar mengejutkan pendeta Tao. Namun, pendeta Tao samar-samar ingat bahwa kamu menandatangani perjanjian dengan Daozong dan agama Buddha, dan tidak membuka pintu Pulau Jinyao selama 1000 tahun. Sekarang setelah kamu melanggar perjanjian tertulis dan kembali ke timur, apakah kamu tidak takut dengan sanksi agama Buddha dan Tao? Menghadapi identitas gadis itu yang mengerikan, pendeta Tao Xiang juga harus menarik tekadnya untuk menaklukkan iblis dan setan. Bagaimanapun, kekuatannya ada di sini, bahkan jika kamu ingin menaklukkan iblis dan setan, aku khawatir itu hanya fantasi. Jadi saat ini, pendeta Tao Xiang harus menggunakan agama Buddha dan Tao untuk menekan gadis mengerikan di depannya. Namun untuk ancaman pendeta Tao Xiang, gadis itu tidak menganggapnya sebagai satu hal. Gadis itu menutupi bibirnya dan terkekeh lagi, sangsi. Pendeta Tao kecil, aku tidak menyangka kau masih begitu naif dan polos di dunia ini.
Jika ada dua aliran Buddha dan Tao ribuan tahun yang lalu, mungkin aku akan menghindarinya. Tapi sekarang, aku khawatir akan sedikit konyol jika mengandalkan murid-murid orang tua yang ingin menghukumku. Gadis itu tidak mengatakannya dengan baik. Setelah jeda, dia melanjutkan, lagi pula, kali ini aku datang ke timur hanya untuk bertemu dengan beberapa teman lama. Jika ada sanksi, kalian para penganut Buddha dan Tao mungkin terlalu sombong. Kata gadis itu bahwa dua mata bintang itu jika tidak ada pandangan ke Kevin Ye yang tidak jauh. Dan mata pendeta Tao Ziyang juga secara alami mencari masa lalu. Teman lama. Ziyang tidak melihat Kevin Ye. Setelah melihat Kevin Ye, wajahnya menjadi semakin tidak bisa dijelaskan. Itu disebut kemarahan. Kevin Ye juga aneh, hatinya, pendeta Tao tua ini, mengapa melihat kursi ini dengan mata seperti ini, aku tidak berutang uang padamu. Tapi Ziyang menatap Kevin Ye dengan matanya seperti ini. Selanjutnya, Ziyang yang abadi memberitahu murid-muridnya untuk berkata, dengarkan perintahnya, bentuk susunan pedang dan bunuh Kevin Ye, seorang maniak. Jelas, perintah pendeta Tao Ziyang datang kepada Kevin Ye, belum lagi para murid dari sekte Yanyang yang tidak bisa merasakan kepala mereka. Bahkan gadis-gadis iblis rubah di satu sisi juga tidak bisa merasakan kepala mereka untuk sementara waktu. Kevin Ye tidak memiliki temperamen yang baik dan berkata kepada Ziyang, halo, aku bilang Ziyang. Aku memanggilmu untuk memprovokasimu. Jika kamu tidak setuju denganku, kamu akan berteriak untuk bertarung dan membunuh. Benarkah? Benarkah? Terlebih lagi, meskipun kita bukan teman, kita memiliki hubungan yang baik satu sama lain. Jika kamu muncul tanpa alasan, kamu harus melakukannya. Itulah yang kamu maksud. Kata Kevin Ye dengan nada mengejek. Jelas, kesan Tao Ziyang dalam benak Kevin Ye tidak buruk. Meskipun Tao ini agak kaku, itu masih positif dalam analisis akhir. Itu jauh lebih baik daripada sekte-sekte yang baik dengan penampilan serius dan penuh dengan pencuri pria dan pelacur wanita. Namun, untuk lelucon Kevin Ye, Ziyang tidak merasa ada gunanya untuk ditertawakan. Mata Ziyang seolah memakan orang, menatap Kevin Ye, dan bersenandung dingin, berapa banyak sisi tepi, berapa banyak sisi tepi. Hehe, itu adalah nasib beberapa sisi ini. Pendeta Tao tua itu bahkan menyesali isi perutnya. Aku menyesal tidak membiarkanmu, iblis, turun dari gunung Yangshan pertama. Pendeta Tao tua itu seharusnya membunuhmu di tempat. Sekarang, kamu tidak akan diizinkan untuk merajalela dan menyakiti sesama murid Taoku. Lao Dao pernah melewatkannya sekali, tetapi sekarang aku tidak bisa melakukannya lagi. Pendeta Tao hari ini akan memperjuangkan ortodoksi 1000 tahun Yanyang Zong. Jika kamu tidak menginginkannya, kamu akan menjadi tali iblis. Kevin Ye, pencuri jahat, bunuh dirimu. Melihat pendeta Tao Ziyang yang agresif, wajah Kevin Ye bingung dan berkata dalam hatinya, apa ini dan apa itu. Pendeta Tao tua tidak akan kehilangan hatinya. Bab 896. Menghadapi pendeta Ziyang yang marah, Kevin Ye merasakan ledakan kebingungan. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada akhirnya. Kepada gadis berpakaian ungu itu, matanya yang indah berbinar ke arah Kevin Ye untuk beberapa saat, dan dia berkata dengan rasa ingin tahu di dalam hatinya bahwa namanya adalah Kevin Ye. Tidak ada penjelasan, dan tidak ada kesempatan bagi Kevin Ye untuk menjelaskan. Pendeta Tao Ziyang memimpin para pengikut sekte Yanyang untuk membunuh Kevin Ye. Setelah menyapu pedang di tangan pendeta Ziyang, 3 cahaya pedang menyala keluar dari dahi, dada, dan perineum Kevin Ye. Adapun para pengikut sekte Yanyang itu, Kevin Ye dikelilingi oleh mereka. Postur itu adalah perasaan membunuh mereka dengan cepat. Kevin Ye seorang dewa Leng, memanggil dengan cara andalkan, masih bermain sungguh. Meskipun pendeta Ziyang adalah pembunuh, Kevin Ye tidak dapat membawa pembunuh itu kepadanya. Bagaimanapun, menurut pendapat Kevin Ye, pendeta Ziyang bukanlah orang yang terkutuk. Pasti ada kesalahpahaman. Ini bukan pertama kalinya bertarung dengan pendeta Ziyang. Ketika Kevin Ye berada di alam naga dan gajah, Tao Ziyang tidak ada hubungannya dengannya, apalagi sekarang. Di lingkaran pertempuran, semua orang melihat tubuh Kevin Ye berkelebat, dan sosoknya seperti hantu naga. Serangan pertama Kevin Ye bukanlah Tao Ziyang, tetapi murid-muridnya dari sekte Yanyang. Kultivasi murid-murid ini dapat dikatakan beragam, ada ular, sapi dan harimau, dan seekor gajah naga. Namun, mereka tidak cukup melihat di depan Kevin Ye. Sosok aneh Kevin Ye melintasi murid-murid sekte Yanyang ini, dan jari-jarinya tidak bisa berhenti mengetuk. Puluhan anak Tao ini tidak punya waktu untuk membentuk susunan pedang. Tubuh mereka yang memegang pedang panjang membeku di tempat satu persatu, tidak dapat bergerak.
Iblis, jangan sakiti murid sekte Yan Yangku. Pendeta Tao Ziang berteriak dan saling membenci. Pedang di tangannya tidak ragu untuk menggambar pelangi ke arah Kevin Ye lagi. Kevin Ye tidak bersembunyi atau menghindar, tetapi cahaya tubuh keemasan di belakangnya menahan pedang Tao Ziang. Kemudian, seringai tipis muncul di wajah cantik Kevin Ye. Salah satu dari mereka menempelkan dirinya ke wajah pendeta Ziang, dan jari-jarinya sedikit gemetar dan menyentuh ujung pedang pendeta Ziang. Pasti. Setelah mendengarkan cara Kevin Ye, pendeta Ziang merasa kaku dan tidak bisa bergerak. Namun, gadis berbaju ungu di sisi lain terkekeh dan berkata dengan suara lembut, keterampilan memperbaiki tubuh. Kevin Ye hari ini mungkin bukan Kevin Ye yang asli. Meskipun dia menindas alam, dia juga merupakan puncak di Yuan. Itu bukanlah alam yang dapat dilawan oleh pendeta Ziang. Tampaknya pertempuran sengit akan hilang dalam waktu kurang dari beberapa menit. Baik pendeta Ziang maupun murid-murid sekte Yanyang, mereka semua tampak seperti patung. Mereka tidak bisa bergerak lagi. Hanya sepasang mata yang menatap Kevin Ye dengan marah. Setelah semua ini, Kevin Ye tidak punya pilihan selain berjalan di sekitar pendeta Ziang Tao selama 2 kali. Dia tidak memiliki cara yang baik, aku bilang Ziang, tetapi aku tidak mengatakan kamu. Aku tahu bahwa aku bukan lawanku, tetapi aku harus memaksakan tanganku. Apakah kamu pikir kamu memiliki air di kepalamu? Pendeta Ziang Tao tidak bisa bergerak saat ini, tetapi dia masih bisa berbicara. Dia melotot ke Kevin Ye dan meludah dengan keras, "Bah, itu adalah tugas pendeta kita untuk menaklukkan iblis dan melenyapkan iblis. Kamu iblis, meskipun aku tidak bisa membersihkanmu, seseorang bisa melakukannya. Jangan terlalu sombong." Mendengar omelan pendeta Ziang Tao, Kevin Ye memegang ujung hidungnya tanpa daya, dan wajahnya menunjukkan ekspresi malu yang meledak-ledak. "Ziang, kurasa kau benar-benar dalam masalah. Kursi ini berutang padamu, atau merampokmu. Kau menyebutku iblis. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak punya amarah?" Ziang mendengus, Kevin Ye, pencuri yang jahat, jangan bertindak di depan pendeta Tao. Tidakkah kau tahu kejahatan apa yang telah kau lakukan? Apakah Lao Dao adalah lawanmu hari ini? Tetapi bahkan jika dia mati di tanganmu hari ini, dia mati untuk membela jalan yang benar di dunia. Lao Dao pantas mati. Kata-kata pendeta Tao Ziang membuat Kevin Ye semakin bingung. Kevin Ye tersenyum marah, "Ziang Lao Dao, kemarilah, kau datang untuk membicarakan apa yang telah kita lakukan hingga kehilangan semua kebaikan. Hari ini, jika kau memberitahuku 1 atau 2 atau 3 hal, aku tidak akan peduli untuk membunuh murid-murid sekte Yanyangmu satu persatu, sehingga sekte Yanyangmu akan menghilang di timur mulai sekarang, jika kau tidak dapat memberitahu sekolah terkenal itu." Menghadapi ancaman Kevin Ye, pendeta Tao Ziang tampak tidak takut dan berkata, Kevin Ye, kau tidak berpura-pura menjadi orang baik di depan pendeta Tao. Tidakkah kau tahu apa yang telah kau lakukan? Kau adalah orang pertama yang membunuh sesepuh sekte Kunlun Dao, dan kemudian menahan Zentian, pemimpin sekte Kunlun. Lao Dao tahu bahwa kau melangkah ke jalan iblis selangkah demi selangkah, dan berulang kali membujukmu. Tanpa diduga, kau, iblis, telah menjadi semakin ganas, membantai seluruh gerbang Gunung Maoshan, yang menyebabkan kematian Tao Tiancang di Gunung Maoshan dan jatuhnya ribuan murid. Sekarang kau bersekongkol dengan iblis Pulau Jinyao Zun. Apa jenis perilakumu? Setelah mengatakan begitu banyak hal dalam satu tarikan napas, Tao Ziang akhirnya mengancam, kejahatanmu terlalu banyak untuk ditulis. Tunggu saja. Tao tua itu tidak bisa membersihkanmu. Orang-orang Buddha dan Taoisme pasti akan membawamu ke pengadilan. Akhir iblismu sudah dekat. Ketika berbicara tentang Ziang, emosi pendeta Tao itu sangat marah, yang dapat digambarkan sebagai bersemangat. Namun, wajah Kevin Ye ditutupi dengan lingkaran, kepala bengkok, ledakan senyum perawatan diri, Maoshan dihancurkan. Haha, menarik. Sangat menarik. Kevin Ye, sekarang kamu tidak perlu berpura-pura tidak tahu. Jalan surga sudah jelas. Jika kamu ingin orang tahu, kamu tidak perlu melakukan apapun. Sekarang perbuatan jahatmu telah menyebar ke seluruh Tiongkok. Kamu tunggu. Dalam beberapa hari, 2 guru agama Buddha dan Taoisme pasti akan memusnahkanmu. Melihat wajah pendeta Tao Ziang yang garang, Kevin Ye tidak membela diri, karena dia tahu bahwa dia tidak berguna bahkan jika dia melakukannya. Dia tersenyum, dan Kevin Ye meledak dalam percikan saat ini, dan berkata, karena kamu, sekelompok orang terkenal dan baik, telah menentukan bahwa sekte Maoshan lah yang telah dihancurkan oleh kami, maka kami harus melakukannya dengan baik. Jika kalian ingin datang kepadaku, jangan takut pada kalian berdua kucing.
Mengenai perkataan kalian bahwa aku telah menahan Guru Kunlun, aku telah menangkapnya. Kursiku tidak hanya menahannya, tetapi juga membunuhnya. Apa yang dapat kalian lakukan dengan kursi ini? Menurut pendapat Kevin Ye, tidak ada alasan bagi kedua aliran Buddhisme dan Taoisme saat ini. Dibandingkan dengan kebenaran, kekuatan adalah raja. Karena orang-orang dari gerbang surga yang tersembunyi ini ingin bergandengan tangan untuk menemukan masalah mereka sendiri, mereka harus memukul balik mereka dengan keras sampai mereka tidak berani memprovokasi diri mereka sendiri mulai sekarang. Namun, Kevin Ye tidak menyangka bahwa kata-katanya jatuh ke telinga mereka yang memiliki hati. Pada saat ini, seluruh gunung Souyang bersinar dengan cahaya keemasan, dan nama Buddha yang lantang membubung ke langit, Amitabha. Guru Yesi telah melakukan kejahatan yang begitu keji, dan dia tidak pernah bertobat. Saya sedih dan marah ketika mendengar apa yang dikatakan Dermawan Ye. Awalnya, saya ingin memengaruhi Dermawan dengan Buddhisme tertinggi. Sekarang tampaknya aku hanya bisa menggunakannya dengan lebih baik untuk Dermawan Ye. Setelah ledakan suara lama, seluruh gunung Souyang ditutupi dengan cahaya keemasan. Kevin Ye hanya merasakan mangkuk ungu dan emas tergantung di atas kepalanya, yang sangat menindasnya. Kevin Ye menyipitkan mata ke langit dan berkata, dasar orang yang suka ikut campur. Bab 897. Langit Gunung Souyang diselimuti oleh kekuatan yang dahsyat. Panci ungu dan emas di kepala Kevin Ye tampak memiliki postur, dan dia ingin memasukkan Kevin Ye ke dalamnya. Melihat mangkuk-mangkuk bergoyang di langit, Pendeta Tao Ziyang merasakan ledakan kegembiraan. Apakah mangkuk-mangkuk emas ungu Prajna adalah saudara Buddha dari kuil Jin? Hati-hati, saudara Buddha. Kevin Ye adalah pencuri jahat dengan kekuatan sihir yang tinggi. Jangan anggap enteng. Sampai sekarang, Pendeta Tao Ziyang masih memiliki niat untuk mengingatkan para guru Buddha di langit. Meskipun mangkuk emas ungu yang tergantung di kepala Kevin Ye adalah alat sihir yang bagus, menurutnya, itu hanyalah alat biasa di dunia. Itu sama sekali tidak bagus. Saat angin bertiup, gadis berbaju ungu di sisi lain hanya melihat ke dinding dan tidak ingin bergerak. Bahkan mata bintangnya yang indah masih melirik Kevin Ye dari waktu ke waktu, dengan sedikit kegembiraan dan rasa ingin tahu. Saat ini, kaki Kevin Ye di tanah Gunung Souyang tampaknya berakar dan bertunas. Menghadapi mangkuk emas ungu di langit, dia pada dasarnya diam. Tiba-tiba, sebuah kejutan datang dari langit, iblis itu benar-benar kuat. Tetapi kamu tidak siap untuk bersikap di hadapanku. Dengan itu, biksu itu sekali lagi melafalkan nama Buddha dan berkata, Buddha Amitabha, warna adalah kekosongan, kekosongan adalah warna. Tata-gata hari besar membuktikan hatiku. Ambillah untukku. Hari itu, mangkuk ungu dan emas di langit terus berdengung lagi. Dengan putarannya, mangkuk itu berbalik lurus ke bawah dan mengenai kepala Kevin Ye. Kevin Ye mencibir dan menatap mangkuk ungu dan emas di atas kepalanya dan berkata, keras kepala. Kamu tidak ingin menjadi biksu tua. Dengan itu, Kevin Ye mengulurkan tangannya dan cahaya pedang muncul di telapak tangannya. Pedang panjang perunggu keluar dari telapak tangan Kevin Ye, dan tanpa basa-basi, pedang itu mengenai mangkuk emas ungu di langit. Kedua senjata ajaib itu saling bertabrakan dalam sekejap, kembang api yang tak terbatas pun mekar. Ketika semua orang berkonsentrasi padanya lagi, mangkuk emas ungu yang melayang di langit hari itu telah ditusuk lubang oleh pedang panjang Kevin Ye. Itu benar-benar kehilangan auranya dan jatuh. Pada saat yang sama, tidak peduli Pendeta Tao Ziyang, gadis berbaju ungu, atau biksu agung yang bersembunyi di kegelapan, hampir semuanya berseru, bagaimana ini mungkin, pedang kaisar, itu adalah pedang kaisar. Ya, yang Kevin Ye lemparkan dari tangannya bukanlah benda sampingan, tetapi pedang Kaisar Xuanyuan. Tiba-tiba, gadis berbaju ungu itu menatap mata Kevin Ye semakin aneh, dan bergumam dalam hatinya, apakah dia benar-benar dia? Pedang Xuanyuan, bagaimana mungkin pedang Xuanyuan yang hilang ada di tangannya? Hidup di dunia ini selama bertahun-tahun, gadis berbaju ungu hampir diasingkan dari negeri dongeng ke dunia manusia. Dia secara alami tahu lebih banyak tentang rahasia Xian dan Fan daripada yang lain. Pada saat itu, ketika Kaisar Kuning Xuanyuan belum berkhotbah kepada Kaisar, dia sangat khawatir karena Dewa Iblis Chiou berulang kali mengganggu sisinya. Kemudian, Ye Fuseng, abadi pertama di 9 alam, membantu Kaisar Kuning Xuanyuan memurnikan pedang Kaisar Xuanyuan, yang mengalahkan Chiou dalam satu gerakan. Gadis berbaju ungu mengetahui hal ini secara terperinci. Bagaimanapun, makam Xuanyuan bukan hanya makam klan Xuanyuan, tetapi juga makam pedang Xuanyuan. Setelah bertahun-tahun, melihat pedang Xuanyuan lagi, gadis berbaju ungu secara alami merasa lebih bersemangat daripada yang lain.
Tetapi pendeta Tao Ziang dan biksu besar dalam kegelapan tidak begitu bersemangat. Mereka hanya bingung. Pendeta Tao Ziang menggelengkan kepalanya dengan gila, tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Pedang Kaisar terlahir sebagai dewa. Bagaimana dia bisa mengenali iblis ini sebagai yang utama? Pendeta Tao tua itu tidak mempercayainya, dan pendeta Tao tua itu tidak mempercayainya. Jangan katakan pendeta Tao Ziang, bahkan pendeta agung itu tidak mempercayainya. Namun faktanya adalah fakta. Tidak dapat diubah jika Anda tidak mempercayainya. Melihat senjata ajaibnya hancur, pendeta agung itu bahkan lebih marah. Dia berkata, Amitabha, hancurkan alat-alat ajaib kuil Jin. Kamu adalah iblis. Aku tidak akan menyerah padamu. Begitu kata-kata itu jatuh, Kevin Ye melihat cahaya Buddha bangkit kembali. Seorang biksu gemuk berjubah merah keluar dari kegelapan. Meskipun biksu besar itu terhuyung-huyung, tetapi kecepatannya tidak lambat, dia mengangkat sepasang telapak tangan yang menggembungkan daging, dan sebuah cetakan tangan emas datang ke arah Kevin Ye. Kevin Ye mencibir dan berkata, oh, jika kamu tidak bisa menggunakan senjata ajaib, kamu bisa menggunakan kekuatan secara langsung. Oke, aku akan bermain denganmu. Mari kita lihat apa yang bisa dicapai oleh kekuatan sihir Buddha dari biksu agung itu. Dia mendengus dengan nada mencemooh. Menghadapi sepasang telapak tangan emas biksu agung itu, Kevin Ye tidak bergeming. Sebaliknya, dia bergumam, digantung. Tiba-tiba, Gunung Souyang mulai hancur. Melihat dari jauh, seluruh tubuh Kevin Ye berubah. Seluruh tubuhnya menjadi Buddha emas yang besar. Di belakang Kevin Ye, ada gambar ilusi, yang tidak lain adalah tubuh emas Buddha. Begitu cahaya keemasan itu menyala, bukan hanya Taois Ziang yang tercengang, tetapi biksu agung itu juga menghentikan serangannya. Mereka berdua dengan bodohnya berkata, kekuatan besar agama Buddha. Bagaimana mungkin itu mungkin? Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Ketika biksu agung itu ragu-ragu, Kevin Ye sudah mengulurkan tangan dan mengurung biksu besar itu di telapak tangannya. Dengan seringai di wajahnya, Kevin Ye berkata dengan nada mengejek, biksu, jika kamu punya trik lain, gunakan saja. Aku ingin melihat apakah kalian berdua dari aliran Buddha dan Taoisme dapat melukai kursiku. Biksu itu kembali sadar dan berkata, ah, setan sombong, kamu benar-benar biksu tua. Tidak bisakah kamu melakukan itu? Kemudian biksu itu bersenandung, biksu Zanger, mata marah, King Kong, keluarlah. Setelah menegur, biksu itu sekali lagi menunjukkan cahaya Buddha emas di sekujur tubuhnya, yang merupakan penampilan pertempuran yang menentukan dengan Kevin Ye. Kevin Ye hanya merasakan telapak tangannya gemetar. Awalnya, telapak tangan biksu itu mulai terbuka. Tubuh biksu itu mulai membubung liar. Tiba-tiba, tingginya mencapai 5 atau 6 meter. Kekuatan sihir membuat anak-anak Tao dari Sekte Yan yang ternganga satu persatu, tidak dapat mengatakan sepatah kata pun. Dan Kevin Ye hanya mengendurkan telapak tangannya dan berkata sambil tersenyum, tubuh emas Buddha. Lumayan, lumayan. Biksu Anda memiliki beberapa prestasi. Tidak heran Anda begitu merajalela. Biksu itu memandang Kevin Ye dengan penuh kemenangan dengan sikap merendahkan. Blok jahat, hari ini adalah saat kematianmu. Sang Buddha akan membuat kalian semut memiliki wawasan yang kuat tentang apa sebenarnya kekuatan besar agama Buddha. Dengan itu, biksu itu tersenyum aneh, dan kaki emasnya mulai terangkat dan menginjak-injak ke arah Kevin Ye. Namun, Kevin Ye masih tidak bergerak, mencibir, bukankah tubuh emas Buddha, Anda akan, kursi ini akan, apa yang hebat. Setelah suara Kevin Ye turun, seluruh tubuhnya tiba-tiba meledak menjadi cahaya keemasan, dan sosoknya juga melihat badai naik.